kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan pertama mohon maaf atas segala kesalahan kekeliruan serta keterangan karena pada hari ini insya Allah untuk kajian bulan puasa adalah yang terakhir, dan juga saya kepada tim Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, mohon maaf yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dan di sunnah Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Makanya pada hari ini saya mengambil tema yang seger-seger aja, biar enak pulangnya tentang surga. Nama-nama surga. Surga itu dalam bahasa Arab disebut dengan apa bahasa Arabnya surga? Jannah. Kalau bahasa Arabnya jin apa? Jinnatun. Bedanya dikit tuh, jannah sama jinnah. Karena terambil dari akar kata jannah ya junnu jannatun jinnatun. Apa maknanya? Maknanya itu adalah sesuatu yang tersembunyi atau tertutup. Itu surga. Seperti halnya kita melihat bukit yang banyak pepohonan, yang kelihatan pohon, apa di dalam bukitnya kelihatan? Pohonnya. Seperti itulah surga. Jadi masih as-satru, ya, masih tertutup dan tersembunyi. Berarti manusia yang mampu melewati satu tempat yang tersembunyi berarti manusia yang luar biasa. Maka ketika kita sudah mencapai satu kenikmatan nanti di akhirat itu mendapatkan tempat yang mulia, maka itu berarti adalah manusia yang mulia. Sekali lagi, jangan sampai nanti salah pintu ya Pak. Jadi surga itu pintunya ada 7, wakila ada yang mengatakan 8. Tetapi menarik juga menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, salah satu ulama tafsir yang masih pada periode awal setelah sahabat, itu mengatakan bahwa surga itu ada 4 tingkatan. Ya, ada 4 tingkatan sebagaimana itu termaktub di dalam surah Al-An'am. Tingkatan yang pertama itu adalah adn, surga adn. Ya. Yang kedua itu ma'wa. Yang ketiga adalah firdaus, dan yang keempat itu adalah na'im. Ini tingkatannya. Nah, wa kullu marhalatil jannah, wa kullu marhalatil jannah itu baru. Setiap tingkat itu punya satu pintu anak cabang. Berarti berapa jadinya? 8. Ya, ada 8 pintu surga. Nah, tetapi oleh para ulama yang meneliti dengan nama-namanya yang berada dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 7. Ya, ada 7 nama surga. Di antaranya yang sudah disebutkan tadi 4, ada Darussalam, ya, ada Darul Khuld, ya, ada juga yang terakhir adalah surga Ain-Liyin. Kira-kira mau yang mana nih? Firdaus, Ma'wa, Adn, Darussalam, Ain-Liyin, terus surga Ma'wa, terus Na'im. Kira-kira mau yang mana? Yang mana? Firdaus. Emang udah pernah ke sana? Teman saya. Kan udah pernah ke sana. Ya enggak. Paling enggak yang penting sudah masuk aja lah. Mau yang terakhir mau apa? Gitu. Karena dalam ayat lain, ya, setiap pintu surga itu akan menyambung dengan pintu-pintu yang lain. Jadi kalau bosan di surga Firdaus ganti lagi, gitu loh. Ke surga Darussalam. Bosan lagi ganti lagi. Yang penting udah masuk surga sudah untung, alhamdulillah. Ya, mau yang pintu mana yang penting masuk surga. Jangan sampai salah pintu. Tetapi Al-Quran memberikan satu metaforik fisikal, gambaran tentang surga itu bagaimana. Padahal tadi surga itu adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tertutup. Berarti kalau sesuatu yang tertutup tidak akan bisa dijangkau oleh akal manusia. Makanya di
Quran itu ada wa ma adraka ma illiyin kitabun marqum. Apa sih surga illiyin itu? Enggak tahu. Karena tidak akan bisa dijangkau oleh akal manusia. Maka Al-Quran menggambarkan surga itu yang banyak disebutkan itu adalah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Di situ banyak sekali mengalir sungai-sungai yang nanti akan kekal kehidupannya di sana. Nah, sungai itu dalam tafsir Al-Kautsar isinya bisa airnya itu bening, rasanya manis seperti apa? Teh gelas. Rasanya manis seperti madu. Ya. Bahkan pinggirannya juga seperti emas dan perak. Ya. Itu kalau ada di Indonesia kayak gitu, waduh, kayaknya udah nganternya udah sampai mana itu. Ya. Itu adalah metaforik fisikal, sebuah gambaran. Al-Quran menggambarkan bahwa surga itu seperti itu. Kemudian juga surga di sana disebutkan sebagai bustani, ya, taman. Ya berarti kalau taman itu banyak pohon-pohon dan bunga-bunga. Dan itu adalah satu nuansa yang banyak digemari, disenangi dan dicari oleh manusia saat ini. Karena adem, dipandang oleh mata enak, itulah gambarannya. Nah, sehingga gambaran taman, gambaran kenikmatan di dunia hanya segitu, apalagi kenikmatan di akhirat. Yang mana di sana, ya, oleh Ibnu Abbas dijelaskan tidak ada yang namanya al-baul wal ghaib. Tidak ada orang yang namanya BAB, tidak ada di sana. Makan sepuasnya itu enggak BAB. Kalau di sini pasti, ya, itu beda. Oleh karena itu, dalam jalur kita untuk mendapatkan surga atau ridho Allah itu cuma punya satu jalan, yaitu adalah minas sholihin, minan nabiyyin wasyuhada'i, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Para nabi bukan, para siddiqin juga bukan, syuhada juga kita bukan. Maka jalur terakhir, ya, untuk menuju surga itu adalah minas sholihin, menjadi orang yang soleh. Dan kata surga juga, ya, di dalam Al-Quran itu paling banyak disebutkan dibanding dengan musuhnya. Tahu musuhnya surga? Ada langsung jawab tuh. Musuhnya surga adalah neraka. Itu yang jawab mau masuk surga atau neraka itu? Surga. Nah, musuhnya itu disebutkan dalam Al-Quran 108 kali, sedangkan surga disebutkan dalam Al-Quran 201 kali. Ya. Itu yang dikemukakan oleh Muhammad Fuad Al-Baqi dalam kitabnya, yaitu Al-Mu'jam Al-Mufakhras bi Alfadhil Quran. Sampai segitunya para ulama meneliti kata-kata dalam Al-Quran. Tenang aja Pak, surganya banyak di Quran. Yang sedikit itu neraka. Walaupun nanti kita itu misalkan ada yang dicuci dulu di neraka sebentar gitu, nanti udah bersih dosanya baru dapat syafaat Nabi baru masuk surga. Ya. Kira-kira mau dicuci dulu apa langsung? Langsung aja lah, gitu ya. Bisa dicuci. Nah kalau bapak maunya langsung, besok langsung siap. Katanya maunya langsung, besok langsung siap nggak mau. Nanti lah tunggu lebaran dulu gitu ya. Yang penting jalannya itu tadi, ya, jalannya bagaimana kita menjadi minas sholihin. Maka Ibnu Abbas juga di dalam tafsir Ibnu Abbas itu jelaskan nanti surga itu pintunya itu akan sesuai dengan amalnya. Ya. Mereka yang ahli sholat silakan masuk ke pintu ahli sholat, yang ahli zikir, yang ahli umrah, yang ahli haji, yang ahli ibadah, yang ahli sholat berjamaah, semuanya ada pintunya. Ya. Nah kalau kita pintunya itu banyak sekali, berarti banyak jalan kita untuk menuju Roma, menuju surga. Nah karena surga itu sesuatu yang enak,
sesuatu yang baik, sesuatu yang berkah, maka dalam Quran pun disebutkannya berbeda. Saya kasih analogi dulu begini. Bapak kalau diundang ke bukber, ya, kira-kira pintunya tertutup apa terbuka? Terbuka. Acara bukber, ya, itu pasti pintunya terbuka. Nah, Bapak datang ke tempat maksiat, misalkan malam-malam, kira-kira pintunya ditutup apa dibuka? Tutup. Kalau mau buka bayar apa dulu? Jangan dulu, jangan bilang pengalaman ya. Bayar dulu kan. Nah, begitu pun di sana begitu Pak. Ini ayatnya dari surat Az-Zumar. Ya. Ini ayat tentang surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ya apa sebelah sini doang. Yang sebelah sini ngantuk ya. Jadi ketika ada rombongan yang disebut dengan golongan jannah surga, maka idaja ketika mereka datang ke tempat surga itu wafutihat abwabuha, pintunya sudah terbuka. Ya. Berarti kalau sudah terbuka tinggal apa? Tinggal masuk. Tinggal masuk tinggal dono, jadinya kesandung. Tetapi ketika ayat menerangkan tentang neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum. Tidak berdoa minkum. Apa artinya? Ketika mereka tergolong orang yang kafir, berarti ingkar kepada agama Allah, ingkar kepada nikmat Allah, ingkar kepada Rasulullah, maka ketika mereka jauh datang, ya, ke tempatnya yaitu neraka, futihat, baru dibuka pintunya. Ya. Ketika mereka datang baru dibuka. Berbeda dengan surga. Ya, ketika dia datang sudah terbuka. Maka kebaikan itulah bedanya dengan sebuah keburukan. Kenapa tertutup? Karena ditanya dulu oleh malaikat siapa yang jaga pintu neraka? Malaikat Malik. Makanya malaikat itu bolak-balik itu. Makanya bolak-balik. Apa kata malaikat? Bukankah kamu waqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum? Bukankah kamu itu sudah dikasih peringatan, sudah didatangkan seorang rasul? Jawabnya apa? Itu dulu. Bahasa gampangnya ya. Itu dulu. Kami enggak beriman. Berarti sekarang kita yang ditakdirkan beriman kepada Allah itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Jadi nanti nggak ada pertanyaan ini. Ya, kalau mau masuk neraka nggak ada pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Kalau nggak ada pertanyaan ini, apa pertanyaannya? Kasihan banget dulu masuk neraka. Udah tahu Islam masih masuk neraka. Ya Allah, ya Allah Ta'ala. Nah itu bedanya ya. Dari sisi pelayanan juga antara neraka dan surga berbeda yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka dalam prakteknya pun ketika kebaikan pasti akan terbuka lebar dan keburukan itu pasti akan tertutup dan bisa dibuka dengan cara hal yang lain. Itu gambaran ya. Itu gambaran. Silakan para bapak, para ibu ya. Mau jalannya itu dibuka sendiri apa datang buka dulu ya. Silakan pilih. Kalau mendapatkan nikmat maka akan terbuka lebar. Caranya banyak sekali. Mau menjadi ahli sholat, ahli sedekah, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli umrah, ahli haji dan sebagainya. Itu dalam rangka menjadi manusia yang minas sholihin. Jadi pada hari ini ya, kita bicara ngobrol yang enak-enak ya. Biar pulang liburan itu enak. Oh iya, saya lagi tunggu di surga ini di sana. Ya pulang ke rumah, pulang ke kampung. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini dan juga sebelum-sebelumnya mendapatkan berkah dan manfaat di dunia wal akhirah. Sekali lagi, saya pribadi atas apa kekurangan saya itu memang keterbatasan saya. Tapi jika itu adalah sebuah keterangan yang memang membuat para bapak dan para ibu masuk ke dalam hati, itu hakikatnya adalah Allah yang memberikan ilmu kepada
Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga mohon maaf lahir batin atas segala tingkah laku saya selama di sini. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan di kajian terakhir. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan nikmat nanti di yaumul akhir. Walaupun kenikmatan hakikat adalah liqa'illah, bertemu dengan Allah. Itu sebenarnya kenikmatan hakikat ya. Kenikmatan yang luar biasa itu adalah bertemu dengan Allah ya. Yang penting masuk surga dulu, nanti ketemunya kapan. Ya, itu saja dari saya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah